Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi najjana minal qaumil zalimin. Rabbi anjilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafaru wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin para jamaah tarwih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki insyaallah malam yang ke-22. Malam yang ke-22. Oleh karena itu saya yakin bahwa para penceramah, para ustaz ustazah telah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa, supaya kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur dan tahu diri bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jika kita coba mengintrospeksi diri, ada nikmat yang ada dalam diri kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan, yang tentu saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat-nikmat itu, dan masih banyak lagi nikmat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang begitu banyak terhadap kalian. Lantas kenapa harus kita menyombongkan diri, tidak mensyukuri nikmat Allah itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang mesti kita dustakan? Ada nikmat dalam keluarga kita, diberikan keturunan misalnya, diberikan rizki, diberikan kesehatan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di masjid ini, salah satu nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat kesehatan. Semoga kita semua yang ada dalam masjid ini dan keluarga-keluarga kita yang ada di rumah dan di mana saja, khususnya keluarga umat Islam, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi atau rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengaku atau di mana saja kita ketahui bahwa ada lagi nabi sesudahnya, itu pasti adalah sebuah kedustaan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersalawat. Allah dan para rasulnya saja senantiasa bersalawat, dan sangatlah sombong dan angkuh kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya izinkanlah kami untuk mengangkat satu tema yang mungkin biasa dan sudah biasa kita dengar dari para ustaz ataupun ustazah,
ataupun mungkin kami sering mengulanginya di tempat-tempat atau di mana saja, yaitu salah satunya itu adalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengabulkan doa-doa yang baik yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mampu memenuhi syarat dan rukunnya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, insyaallah aku pasti akan mengabulkannya. Namun tentu kita harus memenuhi syarat dan rukun-rukun itu. Dalil lain yang mengatakan ad-du'a umul ibadah. Doa juga itu adalah merupakan ibadah. Oleh karena itu ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat, jangan lepaskan diri dengan berdoa dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan diikutkan, dimulai dengan bersalawat kepada Rasulullah. Insyaallah akan terkabulkan. Jika kita tidak bisa duduk ataukah karena ada urusan yang begitu penting, maka niatkan dalam jiwa, dalam nadi kita senantiasa menyebut nama Allah dan berdoa, niat dan minta agar mungkin minimal memohon kesehatan kita, doa untuk kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Adapun agar Allah bisa mengabulkan doa kita, antara lain salah satunya adalah senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu adalah merupakan wajib bagi kita. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u marrakiin. Kata Allah, dirikanlah sholat. Jika kalian mendirikan sholat, insyaallah aku akan mengabulkan doamu. Adapun cepat, lambat dan sebagainya, itu mungkin karena waktu, karena Allah sudah menentukannya, dan kita harus berusaha untuk mencapai itu. Yang kedua, agar Allah mengabulkan doa kita, berbaik-baiklah terhadap kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti berbaik sangka dan senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua kita? Mari kita renung sedikit bagaimana susahnya kedua orang tua kita. Mulai dari masa kecil, mungkin saja mulai dalam kandungan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama ila akhiril ayah. Kata Allah bahwa Allah telah menciptakan kalian semuanya dari diri yang satu yang bersumber dari makanan. Oleh karena itu kita harus makan yang halal agar Allah mengabulkan doa. Kemudian dari makanan itu maka terbentuk menjadi saripati. Saripati itu kemudian akan disimpan dalam seorang bapak yang disebut dengan air itu, kemudian yang disimpan di dalam seorang ibu disebut dengan ovum. Dan ketika dipertemukan atas izin Allah, bapak dan ibu kita, orang tua kita yang telah dihalalkan oleh Allah, maka barang itu akan disimpan dalam rahim seorang ibu, dan barang itu akan berproses menjadi darah. Darah itu kemudian diproses lagi menjadi daging. Daging itu akan diproses menjadi tulang belulang. Tulang belulang itu akan dibungkus oleh daging. Kemudian Allah akan membentuk menjadi manusia yang utuh, dan tiba masanya sekitar 9 bulan Allah akan mengizinkan kita untuk keluar dari rahim seorang ibu kita. Maka kenapa kita mesti berdusta dan dosa kepada kedua orang tua kita? Bukankah mereka telah memelihara kita? Dan insya Allah kalau kita taat dan patuh kepada kedua orang tua kita dengan penuh kekurangan mungkin yang dimilikinya,
karena manusia memiliki sifat anisyanu, penuh dengan kehilafan dan kekurangan, maka karena kita ketaatan itu, Allah akan mengabulkan doa dan panjatan kita itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan itu tadi terhadap ibu bapak kita menjadi manusia yang unik, dilahirkan di atas muka bumi ini. Yang laki-laki akan mungkin gagah seperti saya dan bervariasi gagah menurut ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Yang perempuan, yang ibu-ibu, anak-anak kita yang gadis-gadis yang diberikan kecantikan menurut cantik dan cara yang Allah sudah tentukan. Oleh karena itu sangat wajar dan pandailah kita menjadi manusia yang taat kepada kedua orang tua kita agar doa kita diterima. Jika orang tua kita masih hidup, mungkin umurnya sudah uzur, mungkin sudah 70-80 tahun, segera hubungi. Di bulan puasa Ramadan ini adalah merupakan kesempatan yang indah buat kita untuk memohon ampun, memohon maaf, agar dibukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu harapan dan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa-doa kita tidak tergantung di atas awan-awan itu. Tentu doa itu penuh dengan berusaha. Man jada wajada, siapa yang berusaha ia pasti akan dikasih, Allah akan kabulkan. Jika orang tua kita sudah tiada, doakan, mohon ampun. Dan jika kita sebagai orang tua juga memaafkan anak-anak kita yang mungkin memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda di antara anak-anak kita di rumah tangga kita. Karena mereka juga adalah titipan Allah. Walladzina hum li amanatihim ba'dihim raun. Kata Allah, itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kalian, maka beruntunglah bagi kalian yang menerima amanah itu. Maka jagalah, peliharalah dengan baik, termasuk di tempat tugas kita, dalam rumah tangga kita, di mana saja ikhlas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu, termasuk mungkin di masjid ini dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu yang mengeluarkan zakat. Tadi takmir masjid telah mengumumkan agar segera mengeluarkan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Allah akan mengabulkan doa orang yang senantiasa ingat dan mempercepat mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu adalah membersihkan diri, membersihkan harta benda, membersihkan keluarga-keluarga kita, membersihkan dosa-dosa yang mungkin disengaja ataupun tak disengaja. Oleh karena itu, zakat itu ada disebut zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu ukurannya 4 sya' menurut Arab. 4 sya' itu ukuran Indonesia atau takaran pada umumnya sama persis dengan 2,5 kilogram. 4 sya' itu adalah makanan pokok yang dimakan oleh orang Arab di Timur Tengah, yaitu ada gandum, ada buah-buahan kurma dan seterusnya. Dan pada zaman itu, zamannya belum berubah sesuai dengan perkembangan sains dan ilmu pengetahuan, teknologi belum berkembang seperti zaman sekarang. Maka dibawalah makanan yang bahan yang mereka konsumsi itu, yaitu dibawa langsung tanpa dikonversikan. Perkembangan zaman, maka sama nilainya dengan beras kalau di Indonesia 2,5 kilogram. Dirupiahkan seperti yang diumumkan tadi sesuai dengan tingkat yang kita makan. Dan yang sebaik-baiknya adalah melebihkan itu. Insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Selanjutnya yang terakhir, marilah kita senantiasa saling memaafkan satu sama lain. Karena Allah memang selain daripada menciptakan manusia itu
dari Saripatin tadi untuk saling kenal mengenal. Allah juga berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jaga hubungan silaturahim satu sama lain dan saling memaafkan. Jangan lewat dari 3 hari sebelum orang meminta maaf, maafkanlah. Insya Allah doa kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi diri saya, bagi keluarga saya. Kalaupun ada yang benar, itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika ada yang kekeliruan itu adalah bersumber dari anisyanu, daripada kekurangan sebagai manusia biasa yang saya miliki. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita, khususnya masjid ini, para jamaah di masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.